Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala azani Allah wa iyyakum ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khalifullah azanillah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam suasana tafaqquh din dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas satu pembahasan berkaitan dengan fikih risalah. Fikih ibadah, alhamdulillah sedikit banyaknya kita sudah sampaikan tentang ketauhidan dan kesyirikan. Malam hari ini kita akan bahas tentang fikih dakwah yang berkaitan dengan atharul bidah wa khaturatuha 'ala al-fard wal mujtama' fid dunya wal akhirah. Dampak jelek kebid'ahan dan bahaya kebid'ahan baik bagi pribadi ataupun masyarakat di dunia dan akhirat. Jadi bid'ah itu punya dampak yang sangat jelek. Begitu pula bid'ah itu memiliki bahaya yang sangat besar. Apakah pemerintah pribadi ataupun masyarakat. Dijelaskan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala taqumu sa'ah, tidak akan tegak kiamat hatta ta'khudha ummati, sehingga umatku mengambil bi'akhdhi qurunil qablah, mengambil kebiasaan sebelumnya, sibron bisibrin wa dhira'an bidhira', sejengkal demi sejengkal atau sahasta demi sahasta. Pakilah ya Rasulullah, kata Aswarum, ya Rasulullah, seperti Fars warum. Pakola wa man nas wa manin nas illa ulai, siapa lagi kalau bukan mereka. Sini ya kawan, jelaskan bahwa ummati ini berarti umatul ijabah, umat Muhammad.
Dijelaskan oleh Nabi bahwa umatku ini nanti tidaklah tegaknya kiamat kecuali umatku mengambil, meniru apa yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Sedikit demi sedikit niru, mengikuti. Maka kata para saudara, seperti para suara. Tapi bagaimana kita tahu bahwa katakanlah Faris, Persia, Romawi ditundukkan oleh para sahabat. Karena kan kadang kafir. Jadi umat ini sampai akan meniru mereka. Artinya kalau hari ini umat Islam meniru Yahudi, meniru Nasrani, sudah ada kabar dari Rasulullah SAW. Bagaimana ibadah mereka mereka tiru. Niru Nasrani atau niru Yahudi. Kemudian dikukuhkan kembali oleh satu hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sunana man kana qablakum sibran wa zira'an bi zira' hatta law dakhulu juhra dabbin tabi'tumuhum. Udah ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, qala apa? Jelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh akan mengikuti adat kebiasaan orang-orang sebelum kalian, baik sedikit demi sedikit. Hatta ladakhalu jurratu, andai mereka masuk ke lubang biawak pun kalian ikuti. Jadi itu bahasa Rasulullah yang bukan sekedar adatnya, hingga mereka masuk dalam lubang biawak pun kita ikuti. Begitulah keadaan umat ini, mengikuti Yahudi dan mengikuti Nasara. Kata sahabat, ya Rasulullah, Yahudi dan Nasara, mereka yang diikuti telah Yahudi dan Nasara atau siapa lagi? Ibadahnya ikut kepada Nasrani, ibadah ikut kepada Yahudi. Khonfillah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal bid'ah la tazalu tukhrijul insan min sughir ila kabir hatta tukhrijahu ila al-ilhad wa zandaqah. Sungguhnya bid'ah itu la tazalu tukhrijul insan, senantiasa akan mengeluarkan manusia dari kecil sampai kepada yang besar. Hatta tukhrijahu ila al-ilhad wa zandaqah, sampai mengeluarkan kepada ilhad, tidak mengaku Tuhan, wa zandaqah, zandaqah itu zindik. Ya. Sehingganya jangan kita anggap ini karena bid'ah kecil. Jangan menganggap bid'ah kecil, enggak apa-apa lah. Bid'ah kecil aja enggak apa-apa, toleransi saja. Ikhwan, jangan dilihat kecilnya bid'ah ya. Jangan lihat kecilnya bid'ah. Yang kita harus ketahui bahwa pelaku bid'ah itu menyelisih sunnah. Kata Allah, falyahdharil
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibum fitnah aw yusibuhum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisih aturan Allah itu berhati-hati, karena akan menimpa kepada fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang sangat dahsyat. Jadi sini yukhalifuna amri, masalahnya menyelisih sunnah. Kata Imam Malik, ada bertanya kepada Imam Malik, ya Imam, di mana saya mulai ihram? Kata Imam, Bir Ali, yang di Madinah kan? Kita dari Bir Ali belajar. Enggak, saya mau ihram dari kubur Nabi. Nah, kata Imam Malik, kamu apa kamu menambah sesuatu yang ditetapkan Rasul? Apa tanya? Ya Imam, apakah aku ini akan disiksa hanya lantaran karena saya nambah ibadah? Apa kata Imam Malik? Bukan itu. Jadi masalah itu karena kamu menyelisih sunnah. Allah tidak akan siksa lantaran kamu baca Quran. Allah tidak siksa karena kamu sholat, tapi masalah kalau menyelisih sunnah. Kita harus hati-hati. Ini saya menyelisih sunnah atau tidak? Jangan anggap kecil. Ini sudah biasa. Kalau sudah terbiasa melakukan apa? Menyelisih Rasul, sehingga terkala itu perkara yang bid'ah, dia anggap biasa. Sama kita sekarang, bid'ah itu akan keluar dari yang kecil sampai kepada yang besar. Ini jangan sepelekan. Bid'ah kecil saja, yang disepelekan. Karena kalau sudah terbiasa kecil, dia tidak merasakan yang besar. Wa qala rahimahullah al-bid'ah baridul kufri wal ma'asi baridul nifaq. Bid'ah itu baridul kufri, akan membawa kepada kekufuran, sedangkan maksiat akan membawa kepada kenifakan. Biasa melakukan kebid'ahan, bid'ah ini akan membawa dirinya pada kekufuran. Wa qala rahimahullah al-bid'ah babul ilhad. Bid'ah itu pintu terjadinya ilhad. Orang melakukan ilhad. Ilhad itu tidak lagi percaya Tuhan, ateis. Ya Pak. Jadi jangan kita biarkan diri kita melakukan bid'ah, karena bid'ah adalah pintu ilhad, terjadinya seseorang tidak mengikuti Tuhan. Ada satu kisah Sulaiman An-Najdi, waktu hidupnya dijuluki sebagai Ibnu Taimiyah kecil, karena piawainya dalam Alkitab wa Sunnah. Yang tadi kafir masuk Islam ribuan orang. Yang tadinya ateis, tidak percaya Allah, masuk Islam karena dakwah. Tapi qadarullah, dia justru mati dalam keadaan ateis. Kenapa ikhwan? Di samping karena dia bangga, karena dia mampu untuk menjawab persoalan-persoalan agama. Bangga seakan-akan itu karena akal dan kepintarannya. Dia lupa betullah fadlun minallah. Sehingga pada akhirnya apa? Mati dalam keadaan ateis. Ya sebenarnya.
ilmunya luar biasa ya. Terjadi tasdik, terjadi keraguan-raguan, sampai kemudian jadi ateis. Kenapa ya Pak? Pertama, dia bangga dengan dirinya. Kedua, menyepelekan. Kalau orang pintar menyepelekan kan? Pintar sampai pintar menyepelekan. Alhamdulillah wa ikhwan. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata walihada, oleh karena itu kana bid'ah qarintus fi kitabillah. Oleh karena itu bid'ah itu digandengkan dengan kesyirikan dalam kitab Allah. Qala ta'ala qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu Allah ma la ta'lamun. Perhatian sini. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Rabb itu mengharamkan fahisah. Perbuatan fahisah, zina, teman yang lainnya. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kemudian Allah juga mengharamkan isma, perbuatan dosa, wa baghya bi ghairil haqq. Perbuatan dosa, kesunah-unahan tapahan. Wa tusyriku billah ma lam yunzil bihi sultanan, dan musyrik kepada Allah yang tidak pernah diturunkan penjelasannya. Wa taqulu ma la ta'lamun, dan kalian berkata tentang Allah yang tidak kalian ketahui. Musyrik Allah gandengkan dengan bid'ah. Kan? Musyrik kepada Allah, membicara tentang Allah, bicara tentang Allah yang tidak dasarkan dengan ilmu. La ta'lamun. Begitu beraninya bicara tentang Allah tanpa dasar tentang ilmu. Bicara dengan nama-nama dan sifat Allah tanpa ilmu. Yang ada hanya dipikir dengan filsafat, timbang dengan filsafat. Allah itu bisa diukur, bisa ditimbang dengan filsafat. Iya, sebentar. Ya sekali kok. Jadi di sini dalam ayat ini Allah gandengkan syirik dan bid'ah. Standarnya bicara tentang Allah tanpa dasar ilmu itu bid'ah. Tidak bolehnya kita bicara sesuatu tentang ilmu Allah. Kita nggak punya ilmunya, diam saja. Kalau nggak tahu diam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau lebih mengetahui. Jadi bahwa yang pertama itu dampak bid'ah bagi kita itu yang pertama membawa kepada kekufuran dan kesyirikan dan membuka pintu ilhad. Jadi seorang menjadi ateis, tidak lagi percaya pada Tuhan. Penuh percaya pada Tuhan. Yang kesyirikan, kebid'ahan, kemudian terjadinya ilhad, tidak lagi percaya pada Tuhan. Kenapa? Belum. Nyatanya teman-teman sesuatu bagus menurut kita, bukan bagus menurut Allah. Menurut penelitiannya bagus, ini bagus. Belum tentu bagus menurut kita, bagus menurut Allah. Yang kedua ya, al-qaul Allah bi khairi ilmin. Bicara tentang Allah tanpa ilmu. Karena
An-nadhir maksudnya itu yang meneliti dalam perjalanan ahli bid'ah, ia mendapatkan bahwa kebanyakan manusia pelaku bid'ah ini dusta kepada Allah dan Rasulnya. Dusta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah mewanti-wanti kita untuk tidak berucap tentangnya atau tidak membuat cerita tentang Allah. Harus apa yang sampai kepada kita Allah itu kita sampaikan. Jangan membuat cerita. Terjadinya bid'ah itu cerita apa? Biar senang didengar, ya kan? Dan indah dalam nyusun kata. Sehingga dibuat-buatlah cerita. Bapak pernah baca kitab Durratun Nasihin. Kitab ini kumpulan cerita-cerita dusta. Tapi dengarnya kayaknya senang kita indah, senang banget. Dikemas dengan cerita-cerita. Tapi cerita Israel ya. Hadisnya la aslalu bahkan mautu, tidak ada asal usulnya, bahkan sampai dalilnya adalah palsu. Kebanyakan. Dan inilah dalil yang digunakan. Itu cerita Selorong, ya, Banyolan, ada kitabnya. Dan kitab ini salah satu kitab yang dilarang oleh para ulama untuk dibaca. Akan merusak akal. Kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berdusta atasnya dan mengancam orang yang melakukan itu dengan azab yang sangat syadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alaihi ta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta atas namaku dengan sengaja. Katakan sengaja, dia sampaikan kata Nabi. Ini sunnah Nabi. Tapi tidak ada dasar sunnah Nabi, tidak ada. Dikatakan ini kata Nabi begini. Ini sunnah Nabi seperti ini. Maka orang seperti ini falyatabawwa, maka dia siap-siap tempat duduknya di neraka. Kenapa harus dusta ya? Hadis sahih masih banyak. Ya. Kan harus kisah Nabi. Bahkan ada satu kumpulan bukunya yang menceritakan kedustaan tentang Nabi, tapi diamini oleh jamaah, masya Allah. Alhamdulillah, azanillah wa iyyakum. Yang berikutnya, dampak yang jelek bagi pelaku bid'ah adalah istidraku ala syariah. Istidraku ala syariah, dia merasa lebih apa? Lebih tahu ketimbang syariah itu sendiri. Li'annahu bibid'atihi, karena dia dengan kebid'ahannya nasaba nafsu musyarri'an mukammilan lid-din. Dia dengan bid'ahnya dia ngambil bagian dirinya sebagai pembuat syariat atau yang menyempurnakan agama. Kan dulunya nggak ada, Nabi tidak mencontohkan. Seakan-akan dia membuat syariat,
Seakan-akan ini belum sempurna, kemudian dibuat oleh dia. Dilarang bukan bid'ah. Karena Allah Azza wa Jalla qad akmala din. Allah sungguh telah menyempurnakan agama. Wa tamma ni'mah, dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya. Qala subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho pada kalian Islam sebagai agama. Orang Yahudi jadi ngakui kok. Orang Yahudi ngakui. Aku tahu kapan nih ayat ini diturunkan. Yahudi dulu. Dan mengakui. Tapi kaum muslimin, Masya Allah, justru menyelisih bahwa agama sudah sempurna, tinggal diikuti saja. Dilihat harus ada saksi yang sahih. Wabayana subhanahu wa ta'ala fil Quran al-Karim kulli syai'. Dan Allah jelaskan dalam Quran segala sesuatu. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Telah kami turunkan kepada kitab sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Saya ini sudah kira apa saja. Wahudan, petunjuk, wa rahmatan, rahmah, wa busra, kabar gembira lil muslimin, bagi orang-orang yang Islam, yang berserah diri. Yang tinggal mengakui saja Islamnya sudah sempurna, kemudian diimani, kemudian apa? Diteladani. Yang berikutnya, wa tatadammanu ta'at fi Rasulillah. Pelaku bidah ini secara tidak langsung yang menuduh Rasulullah. Dan dia tidak salah langsung menuduh Rasul, tapi dia nuduh Rasulullah. Wa dzalika linnahil bidah al-tizam wa anna ibadah. Demikian itu karena bidah-bidah ini, di mana pelakunya mengira bahwa itu adalah ibadah, imma ayakuna Rasulullah ya'mal biha wa hina idzan yakunu jahilan, wa imma ayakuna qad alima bi walakin katama wa hina idzan yakunu kataman risalah. Pertama, baik dia mengira, maksudnya dia perbuatan bid'ah. Ya kan? Itu Rasulullah SAW tidak mengamalkan. Maka saat tidak langsung dia mengatakan bahwa Rasulullah jahil. Rasulullah nggak tahu nih amal ibadah ini. Karena Rasulullah tidak mengamalkan. Maka bisa jadi mata Rasulullah jahil. Atau Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tidak mengamalkannya. Padahal Rasulullah menyembunyikan ilmu. Bahayanya menjelaskan tentang maulid Nabi. Maulid Nabi ini ikut siapa? Maulid Nabi itu ini bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Iya, cinta kepada Rasulullah. Apakah kamu lebih cinta kepada Rasulullah ketimbang Abu Bakar? Apakah kamu lebih cinta kepada Rasulullah ketimbang Umar? Gak mungkin kecintaan kita akan melebihi kecintaan mereka, Pak. Gak mungkin. Maka kemudian secara tidak langsung dia mengatakan berarti Muhammad menyembunyikan risalah.
Ini bahayanya melakukan bid'ah. Ternyata cinta kamu itu benar, laksanakan sunnah Rasulullah SAW. Sebaliknya, justru pecinta-pecinta yang seperti milisi Rasul justru tidak cinta terhadap sunnah. Membenci terhadap sunnah itu justru mereka yang ngaku-ngaku cinta pada sunnah. Qala Imam Malik rahimahullah man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ya Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa berbid'ah dalam Islam kemudian ngira perbuatan itu perbuatan yang hasanah, perbuatan yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah menganggap Muhammad itu khianat terhadap risalah. Nuduh Muhammad. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Wabillahi azani wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya, raddu amali sahibiha. Ini sudah jelas ya. Tertolak amal pelakunya. Amalnya tertolak. Kemudian sekali sampaikan, ada kalangan berpikir gini, soal tertolak amal nggak masalah Ustaz. Hari ini tertolak kan besok kita beramal lagi. Berapa lebih besar? Tidak sesederhana itu ya Allah. Karena kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finnar. Seluruh bid'ah itulah sesat, seluruh satu di neraka. Ini masalahnya. Itu spekulasi yang batil seperti itu. Justru kita itu mewanti-wanti jangan sampai ada sedikit bid'ah pada diri kita dalam ibadah kita. Karena kita tahu tentang bahayanya bid'ah. Kalau sudah bisa toleransi dari bid'ah, biasa tuh Pak. Gak apa-apa. Bid'ah kecil ini. Apa entengnya? Masya Allah. Itu menjadi si syariah, itu menjadi si Rasul. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fi bahwa raddul muttafaqun alaih. Dan riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna bahwa raddul. Siapa yang membuat kebidahan tidak ada aturannya maka tertolak. Orang siapa beramal dan sebuah amalan dan tidak ada aturan kami maka tertolak. Ini jelas banget. Hadisnya sahih dan muttafaqun alaih. Tidak bisa lagi dibantah. Kita kadang pintar, ngelesnya pintar Pak. Cara ngelesnya pintar. Tapi Masya Allah ya, hindarilah perbuatan bid'ah. Lebih selamat. Justru kalau kita ikut pada Nabi itu, ini justru menjadi apa? Menjadi petunjuk kita untuk tetap di jalan yang hak. Kita biasa kita sudah saya tiba pada Nabi. Saya punya dalil, saya ikuti. Tidak punya dalil, saya tinggalkan. Jadi petunjuk bagi kita. Yang berikutnya adalah taqaddumanul khuruj an ittiba'in nabi. Pelaku bid'ah itu dia keluar dari ittiba kepada Nabi. Cinta Nabi
Kalau cinta Nabi, ikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah itibanya kepada siapa? Muhammad. Itibanya kita kepada Muhammad. Maka ada satu orang Arab yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Terus semua, apa yang sudah kau persiapkan untuk tanya-tanya kiamat? Ma'adatlah, apa yang sudah kau persiapkan? Dia katakan, hubbullah wa rasuluh, cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah. Kita Rasulullah innaka ma'aman ahbabta, sungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Figur Pak, idola. Siapa yang harus figur kita Muhammad? Tapi itu idola kita Muhammad. Jangan idola kepada yang lain. Kalau ibu kan mesti idolnya Lesti. Hati, kalau mati bersama Lesti. Kenapa? Kita ma'aman ahbabta, pada yang kau cintai. Allah, ini fitnah ya. Mau sholat cepat-cepatnya dulu, lihat buka YouTube Lesti. Mau tidur buka lagi ini yang terbaru, ikuti, Masya Allah. Ya Allah. Terus tahu innaka ma'aman. Maka kata Anas bin Malik, karena Anas bin Malik itu memberikan riwayat di redaksi yang berbeda, tapi itu ada indahnya satu ungkapan Anas bin Malik. Dia katakan, ma farihna farhan yang ba'da Islam illa ba'da sami'na min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka ma'aman ahbabta. Kita sebelah, kami tidak pernah senang setelah masuk Islam, senang melebihi senangnya kami tatkala mendengar Rasulullah bahwa engkau akan bersama orang yang kau cintai. Maka sekali lagi, ya Rasulullah gitu. Saya mencintai Rasulullah, ibadah Rasulullah, karena cinta kita kepada Rasulullah. Jangan bergeser kecintaan kita kepada yang lainnya. Dan figuran dalam Islam, idola Nabi itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Hasan, kata Hasan, maksudnya apa sih ayat tadi qul in kuntum tuhibbunal fattabi'uni? Kata Hasan, ja'lu mahabbatar rasul mahabbatahu, menjadikan kecintaan Rasul menjadi kecintaannya. Kalau Rasul cinta, dia cinta. Rasul benci, dia tinggalkan. Wa ta'atu ta'atahu, dan ketaatannya Muhammad jadi juga ketaatan dia. Jadi kita harus syukur, ketaatan saya ini apakah juga menjadi ketaatan Muhammad? Ibadah saya ini apa juga menjadi kecintaan Muhammad? Kalau Muhammad cinta ibadah, saya juga cinta. Muhammad tidak cinta, saya tidak cinta. Jadi bicara tentang sunnah, orang terus kadang-kadang, oh ini sunnah Nabi, sunnah Nabi. Tapi saya Masya Allah nih, mengharapkan sunnah Nabi, mengharapkan syafaat Nabi, luar biasa mengharapkan syafaat Nabi. Mengharapkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya kan. Tapi bayangkan bagaimana cara mengharapkan syafaat, ya kan? Siapa yang ngajinya kita lihat habis zuhur gentreng, dang. Ustadznya datang jam 3 siang. Baru mulai pengajian tuh baru assalamualaikum. Terus pengajian. Nanti berarti 5:30. Sholat asarnya di mana?
Tapi kita, ya Allah, buaya mikir, mau dapat syafaat Nabi, kamu sholat asar aja nggak sholat, kamu dapat syafaat Nabi. Kalau kita berkata punggar begini, Pak, Masya Allah, dibenci banyak orang. Kita berusaha, syafaat Nabi yang mana yang akan kamu dapatkan? Karena syafaat Nabi itu akan diberikan kepada oleh Allah. Kan dia memberikan syafaat itu. Meskipun kita mengharap syafaat Nabi, kan diberikan izin Allah. Illa biizni. Kalau izinnya Allah tergantung ridhonya Allah. Terhadap ucapannya dan perbuatannya. Ridho Allah tidak terhadap perbuatan kita. Ridho tidak terhadap ucapan kita. Baru Allah izinkan memberikan syafaat. Nah, kalau begitu Allah akan memberikan syafaat. Iya, kita perlu pada Allah Subhanahu. Ini namanya subhan. Baiklah, saya sampai sini ya. Nanti terjadikan setelah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah wa ikhwan. Dampak yang jelek yaitu tabarru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabihi, dari pelakunya. Nabi berlepas diri dari pelakunya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Memecah agama ini karena kita tidak mengambil konsep Muhammad. Makanya memecah. Pecah itu bukan bermakna dari ngaji di sini, ngaji sebelah sana, pecah bukan. Ya, berpecah itu berkembangnya dakwah. Ya. Tapi faraqu dinahum adalah tatkala mereka memahami agama tidak sama dengan yang dipahami para sahabat, pecah agama. Keindahan dan faraqu dinahum wa kanu syi'a, kelompok-kelompok. Ya, yang digunakan akalnya tidak lagi menggunakan wahyu. Maka kata Allah, laista minhum fi syai', kau bukan bagian dari mereka. Kata Rasulullah, berlepas diri dari pelaku ini. Laista minhum fi syai', dan kau bukanlah dari mereka. Fi syai', syai'nya segala sesuatu nakirah. Jadi segala apapun dulu. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya amruhum ilallah, atau mereka kepada Allah, tsumma yunabbi'uhum, kemudian Allah akan memberikan kabar kepada mereka bima kanu yaf'alu, dari apa yang mereka lakukan. Ikhwah, rasadallahu wa iyyakum ajmain. Jadi berlepasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini harus menjadi renungan kita. Rasulullah sudah berlepas kan? Bukan kita ibadah itu menginginkan ridhonya Allah, tapi justru Rasulullah berlepas dari kita. Bagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu, nafar min ashabin Nabi sa'adu azwaj Nabi an amali bisir. Sebagaimana ada beberapa sahabat datang ke rumah Nabi bertanya pada istrinya Nabi tentang amalnya Nabi tatkala sendirian. Apa sih yang diamalkan Nabi? Maka sebelum mereka mengatakan, ya sudah, kalau gitu, kalau saya tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian sebelum mereka ada yang kata, kalau saya tidak memakan daging.
Ini mengatakan saya tidak mau tidur di atas kasur. Alhamdulillah, kemudian Nabi SAW puji kepada Allah, alhamdulillah, kemudian berkata, ma balu aqwamin qawlu kadza kadza. Kenapa kok mereka mengatakan begini, sementara aku lakinni usolli wa anam. Aku ni sholat dan aku ni tidur. Wa asumu wa aftir, aku ni puasa ya, aku juga berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi wanita. Paman rohiba an sunnati, pada jamin barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Masa. Jadi Nabi berlepas diri. Kalau tidak suka dengan sunnahku, maka aku bukan golongan mereka. Jadi ikut pada sunnah ini maknanya wajib. Kalau Nabi berlepas diri terkait dengan kepada sunnahnya, sunnah ini wajib namanya. Mau kita katakan akidah kamu, akidah sunnah. Akidah sudah tahu, akidah di mana wajib kita berpegang dengan akidah itu. Kalau akidah sunnah, kalau mau dipakai ya bagus, nggak juga nggak apa-apa. Keliru dalam memahaminya. Karena sunnah sini maknanya wajib. Maka Nabi mengatakan nggak suka pada sunnahku, bukan golonganku. Berpas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap berlaku kebidahan. Yang berikutnya intisar fil ummah idmihlal sunnah. Tersebarnya bid'ah di umat ini menyebabkan idmihlal sunnah. Menyebabkan apa? Rendahnya sunnah, karamnya sunnah, tenggelamnya sunnah. Li'anna an-nas ya'maluna biha, karena manusia mengamalkan itu imma bi khair imma bi syarr, baik karena kebaikan ataupun kejelekan. Kata ada sebagian salah mengatakan ma ibtada qaumin bid'atan illa ata'u min as-sunnah mislaha. Tidaklah seseorang melakukan, tidak satu kaum melakukan perbuatan bid'ah kecuali mereka menghilangkan sunnah semisalnya. Yang terkala bid'ah tersebar, kemudian sunnahnya redup. Sekarang kita balik, sunnah kita sebarkan, akan menyebabkan bid'ah redup, mati. Bagaimana kita beribadah malu melaksanakan sunnah nanti seperti itu? Kenapa? Semuanya diatur oleh Allah. Bukan di kamar mandi pun kita harus apa? Melaksanakan sunnah Nabi. Gimana sih sunnah Nabi di kamar mandi? Gak ada yang lihat. Dan dulu kita pegang. Bila tersebar sunnah, kita yakin akan redupnya bid'ah, akan matinya bid'ah. Kata Ibn Abbas, ma ya'ti 'ala nas min 'am illa 'ada sufi bid'ah wa amatu fi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamut sunnah. Ibn Abbas, tidak akan datang kepada manusia 1 tahun kecuali mereka akan berbuat bid'ah padanya. Wa amatu fi sunnah, akan mematikan sunnah. Hatta tahyal bid'ah wa tamut, hingga hidupnya bid'ah dan matinya sunnah. Kita menjawab kita. Kenapa sekarang sunnahnya mati redup? Karena kita tidak berani, tidak mampu, bahkan kita malu melaksanakan sunnah Nabi. Kita bangga bahwa bagian kita laksanakan sunnah Nabi. Bangga kita hidupkan sunnah. Mereka yang tidak dasar ilmu saja, tidak punya ilmu, ya kan, baru aja kemarin taubat. Ini sunnah, nggak tahu sunnah yang mana. Berani, kenapa tidak kita? Ya kita
baca itu sunnah, kita dengar itu dalil, ya kan? Disampaikan kepada kita, karena kita malu untuk melaksanakan sunnahnya. Ikhwan fillah azanillah, ini dampaknya. Jadi dampak hidupnya bid'ah di mana-mana dan menyebabkan sunnahnya hilang. Sebaliknya ternyata hidupkan sunnah yakin. Wah, terkadang gini, jangan kita tentukan kita sendiri. Kalau kita sendiri tetapi kita mampu untuk menghidupkan sunnah, maka kita yakin sekian banyak orang pelaku bid'ah itu akan duduk dengan sunnah yang kita amalkan. Yakin ya Pak? Kita masih banyak ngobrol bla 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 ngobrolan antara mereka. Datang kita bubar itu. Itu bukti apa? Bukti bahwa sunnah kita tegakkan. Qala Hasan bin Atiyah, mabtada'akum min bid'ah fi dinihim ila nazala min sunan mislaha summa la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Tidaklah satu kaum membuat satu perbedaan dalam agama mereka kecuali akan cabut dari minat sunnatihi mislaha, akan cabut sunnah semisal. Summa la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah, kemudian Allah tidak akan kembalikan kepada mereka sampai kiamat. Kita tuh sebenarnya penting. Sampai dijelaskan lah ya Rasulullah dalam satu hadis lain, la yanzi'anna hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut, ya kan, keinginan, tidak akan cabut kenistaan kecuali kalian kembali pada agama kalian. Kembali kepada agama ini solusi, Pak. Kembali kepada agama ini solusi. Bukan kita kembali kepada agama takut. Jadi mau gitu enggak, solusi untuk mendapatkan satu kejayaan umat. Yang salah sampai 10 ya. Yang 9, terasu fi qulbi ashabi kawahiyah ma'anzallahu ta'ala. Diberikan pada hati-hati pelakunya itu benci terhadap apa yang Allah turunkan. Pelaku bid'ah itu sebenarnya benci terhadap apa yang Allah turunkan. Bukan hari ini yang menolak kebenaran itu justru pelaku bid'ah. Qala Ibnu rahimahullah, wa lam tajid mubtadi fi dini qatun illa fi qalbi haram min al-ayat allati taqaddam bid'atahu. Tidaklah kau dapatkan ahli bid'ah, pelaku bid'ah dalam agamanya sama sekali kecuali dalam hatinya tuh berat dengar ayat yang menyelisih kebid'ahannya. Berat ini. Dengar khutbah aja saja, ya kan? Wala asdaqul hadits kitabullah radiyallahu. Itu harus ngomong gitu semua. Ini khutbah aja ini yang dibaca Nabi. Yang lain kan. Ini yang lebih mulia karena ini baca Nabi. Baru sampai situ kita ngomong alhamdulillah nah salafi ini. Wahabi. Lebih kalau bacakan ayat. Wah gerah lagi bacakan ayat. Lalu kita bacakan ayat itu senang tuh. Senang kita dengarkan. Dengar ayat itu kita cinta, bukan justru benci. Bacakan. Itu kan maknanya bukan begitu. Ini kan persis sampai ya. Memang persis apa? Persis saya begitu, wah enak sekali baca agama. Kalau berselisih kan ini persis sampai ya. Persis saya lain lagi. Wah agama itu sama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fala tajid qatun mubtadan illa wa yuhibbu kitman nusus ala tu'alifu wa yubghiduha wa yubghidu idharaha wa riwayataha wa tahaddus biha wa yubghidu man yaf'alu dhalik." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kamu tidak akan dapatkan sama sekali ahli bid'ah kecuali
dia menyukai itu kitmanun nusus, menyembunyikan nas. Kalau kepentuk sebenarnya sih benar, tapi mau gimana lagi? Dia tahu dalilnya. Sebenarnya sih mau dikatakan ya juga sih. Mau gimana sih zaman kita seperti ini? Kalau nggak begitu nggak diundang orang gitu. Illa wa yuhibbu kitmanun nusus, kecuali dia menyembunyikan nas-nas yang menyelisihinya. Wa yubghiduha, kemudian membencinya. Wa yubghiduha izhara, dia kemudian benci untuk membacanya. Tidak dibaca itu. Apalagi baca riwayatnya. Apalagi tahadus biha, bercerita tentang yang apa. Wa yubghidu ma yaf'alu dzalika, dan dia benci kepada orang yang melakukan itu. Gitu. Itu nyata. Ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi dampak-dampaknya. Yang penting kita tidak jadi pelaku ya. Jadi pelaku kita. Yang terakhir, kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran. Qad tawa'adallahu haula wa amsalahum bil la'nah. Allah mengancam mereka itu atau semisalnya dengan laknat. Qala azza wa jalla, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas bil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari penjelasan petunjuk min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah dijelaskan kepada manusia dalam kitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah yang kemudian Allah laknat, kemudian laknat oleh orang yang melaknat. Maka dalam hadis yang banyak itu la'anallah kadza, la'anallah kadza, dilaknat oleh Allah. Kenapa? Menyembunyikan kebenaran. Mengatakan, saya sudah tahu ini mah, sudah tahu sudah lama, hanya mengamalkannya. Wa qala ta'ala, wa idza akhadha Allahu mitsaqa alladziina utul kitaba litubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhu wara'a dhuhurihim washtaru bithamanan qalilan fabi'sa ma yashtarun. Tatkala Allah mengambil perjanjian, orang yang memberikan kitab, litubayyinunnahu lin-nas, agar dijelaskan kepada manusia, wa la taktumunahu, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, kemudian mereka melemparkannya di belakang punggungnya, washtaru bithamanan qalilan, kemudian mereka membeli dengan harga yang murah. Tuh, bisa menjual dengan harga yang murah. Tapi sama istarun, maka tidak apa yang mereka jual belikan. Ikhwan fillah azza wa jalla, kitmanul haq menjadikan sebab, apa kata Rasulullah SAW, barang siapa menyembunyikan kebenaran, ulcima pilih jami minan. Karena siapa yang menyembunyikan kebenaran, Allah akan pecut dia dengan pecut dari neraka jahanam. Ya, sampaikan saja nih, saya tahunya ini seperti ini. Kalau kamu punya ilmu lain, tolong berikan kepada saya. Saya juga beriman dengan ilmu itu. Sudah saya tahu. Kenapa Pak? Tidak beramal dengan ini. Ya, saya beramal dengan sunnah. Ini juga sunnah baik. Saya akan sampaikan kepada kalian, tolong besok sampaikan sunnah yang sampai amalkan. Serta Alhamdulillah azani wa ikum jami'in. Jadi Masya Allah ya, kalau mereka bersemangat beribadah dengan bid'ahnya, kenapa kita juga tidak bersemangat dengan mengamalkan sunnahnya? Sungguh-sungguh memang yakin. Tapi kenapa Bang? Karena tidak didasarkan
ilmu yang hak. Nah kita ya masalah ilmu yang hak, ada dalilnya kita dengar, kita pelajari, kita bedah bersama. Jadi kita semakin yakin, semakin semakin pedenya kan. Pede kok, masya Allah begitu pedenya. Ilmu sedikit tetapi masya Allah luar biasa ya. Kalau filah hasani wa yakutbain, seperti yang dapat disampaikan dalam 10 poin tentang beberapa dampak yang jelek bagi pelaku bid'ah. Insyaallah dapat kita jadikan pada kesempatan yang datang. Prof yang lain ada 40 ya, 40. Insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan kepada ikhwah semua, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau ada yang memiliki sikap tengah-tengah, dia nggak melakukan bid'ah, tapi mungkin dia juga belum mampu melakukan sunnah dan dia tahu dengan dalil ya kita mah yang umum aja lah, fleksibel. Terus yang penting kita mengingkari dalam hati. Nah, itu dia termasuk yang mana itu Ustaz hukumnya? Bisa enggak kita cinta kepada Rasul, cinta pada Rasul? Kita katakan, ya bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kita tahu kebenaran, laksanakan cinta. Kalau dikatakan itu enggak cinta dia. Kalau menguntungkan, lakukan. Kalau enggak. Sesuai dengan akalnya, laksanakan. Kalau enggak. Beramal itu betul-betul harus dalil. Mana dalil? Kalau jelaskan ini kata Allah, harus yakin kita kebenaran. Ini kata Rasulullah, harus yakin kita kebenaran. Enggak boleh kita ragu-ragu. Masuk bab malayu kafir kafir, tidak mengkafirkan kafir maka kafir dia. Ragu-ragu terhadap kebidahan berarti kita menolak Muhammad SAW. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maknanya tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang dia kabarkan. Wa tuti'u bima amar, dan mentaati apa yang diperintahkan. Gitu ya. Wa tarku bima naha wa zazar, kemudian meninggalkan apa yang dia larang, apa yang dia cegah. Wa la ya'bud illa bima syara'a, dan tidaklah ibadah kecuali apa yang dia syariatkan. Itu makna kandungan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Benarkah makna syahadat kita, syahadat Rasulullah? Harus cek kita. Benar kita sudah membenarkan apa yang dikabarkan Rasul? Ini hadisnya sesuai. Saya beriman dengan hadis sesuai. Kalau sesuai, saya percaya. Waktu itu bagaimana? Tanya kemudian memberitakan. Rasulullah perintahkan kemudian enggak saya tengah-tengah saja. Rasulullah yang perintahkan. Taat, alhamdulillah taat. Dan meninggalkan apa Rasulullah larang. Larang, tinggalkan. Kemudian tidak ada ibadah kecuali yang disyariatkan. Kalau 4 poinnya ada, maka benarlah syahadat asyhadu anna Muhammad Rasul. Kalau tidak benar syahadatnya. Itu penting. Jadi untuk menimbang, benar nggak cinta saya pada Rasul? Ini cinta buta kita. Ya. Harus benar-benar cinta itu berdasarkan dengan ilmu. Berdasarkan dengan ilmu. Ibadah harus dengan ilmu. Nah, ibadah tidak dengan ilmu, akhirnya dibareng dengan perasaan. Sebab kalau saya begini, nanti masyarakat begini. Oh, enggak ya, cari jalan tengahnya. Sibukkan diri kita dengan amal soleh, sibukkan kita dengan sunnah, jadi sibukkan dengan ucapan manusia. Allah yang ngatur.
Masalahnya kita hubungan kita kepada Allah juga rapuh, kepada masyarakat juga rapuh. Harus hubungan kita kepada semakin kita tingkatkan. Jika Allah yang atur hati-hati kita itu, kita lupa terkadang yang atur hati kita itu Allah, bukan manusia. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita antara manusia. Minimal kita tidak dihalangi ibadah juga, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau saya sunnah, Allahu Akbar, nggak pernah dilarang orang. Saya sekali lagi hari ini juga saya tinggal di daerah seperti itu. Ya, sudah biasa saja. Seketika ngobrol, nah biasa kan salam. Dia udah ngerti, nih saya kamu salam ini sudah. Tapi sholat itu selesai, salamin semua. Di sholat selesai kita pulang, mereka kumpul, assalamualaikum, salam semua. Ini ngerti dia otaknya muncul. Oh, berarti habis sholatnya nggak mau salam. Tapi sebenarnya dia suka biasa salam. Itu kita sholat dulu. Saya cerita pelan-pelan, bukan pelan-pelan tuh. Agama itu kan nggak perlu dibuka sekaligus tuh. Pelan-pelan. Butuh waktu. Mana akhbar ilmu jumlatan, apa jumlah? Yang beli ilmunya sekaligus akan hilang juga sekaligus. Sampaikan sekaligus, habis ilmu kita diserap orang lain. Pelan-pelan sampaikan dakwah bila penuh dengan senyum, ramah, selesai. Depan bila azan wa ikumin. Jadi memang kita butuh sikap bijak, tapi bijaknya bukan sikap bijak untuk memadukan antara sunnah bidah. Bijak itu maksudnya laksanakan sunnah kamu di mana saja kamu berada, itu bijaknya. Perkara ini Allah yang ngatur. Inilah dekatkan diri kita kepada Allah, meminta kepada Allah dan doakan juga mereka. Kadang lupa kita doakan mereka juga. Lupa kita doakan murid-murid kita. Lupa kita doakan masyarakat sekeliling kita. Doakan juga. Karena pada hakikatnya mereka juga punya hak untuk memberikan ilmu yang kita pahami. Allah Ta'ala a'lam. Lain mesti apa hukumnya seseorang dahuluin karena Allah Rasulnya yang sama segala lakukan mendahulukan Rasul. Kama qala Rasulullah Allah Ta'ala la tarfa'u aswatakum inda sautin Nabi. Gak boleh kalian mengangkat suara depan Nabi. Angkat suaranya gak boleh. Kalau angkat suaranya gak boleh, apalagi melaksanakan syariat yang tidak diserahkan Nabi. Angkat suara lebih dari suara Nabi aja gak boleh tuh. Maka lebih-lebih membuat syariat di atas suara Nabi. Jadi satu perbuatan yang membuat yang Umar geram. Terkala Zulkhuwaisirah mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasul, adillah kamu. Bukan ya Rasul, Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, pokoknya adillah kamu. Apa kata Umar? Ya Rasul, aku penggal kepalanya. Jangan. Ini gak sopan. Ngomong gak sopan seperti itu. Ya kan? Kita juga hari ini kalau kita hidup di zaman Umar, habis juga kita penggal ke Umar. Karena kecintaan Umar terhadap syariat Muhammad, cinta pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya Pak. Jadi jangan sekali-kali kita membuat syariat di atas syariat Muhammad.
maka bisa dikatakan pelaku bid'ah. Mereka pelaku bid'ah, membuat syariat. Karena definisi bid'ah itu apa? Al-bid'ah itu thariqatun fid-din mukhtari'ah. Duduk syariah, bla bla bla. Bid'ah itu adalah jalan agama yang diajarkan, yang menyerupai syariah, seakan-akan syariah, tapi bukan syariah. Yang dengannya bermaksud untuk berlebihan ibadah kepada Allah. Jadi apa? Jadi yang membuatnya ya pelaku bid'ah, yang mengamalkan juga pelaku bid'ah. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.